Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, saya dari Belanja Saham Sore ya. Malam ini saya akan coba untuk membawakan eh, terkait analisa bid offer ya. Karena memang banyak sekali yang memang bertanya dan masih belum bisa bagaimana menganalisa bid offer ya. Apakah memang itu bid palsu ataukah asli ya teman-teman semua. Oke, kita mulai. Kadang ada yang bertanya ya, apakah bisa kalau kita cuma membeli dan menganalisa saham berdasarkan bid offer-nya saja? Karena bid offer sudah menunjukkan minat beli trader saat itu juga, ataupun memang real time ya. Kalau Anda ingin tahu seberapa penting melihat bid offer dalam analisa saham, khususnya trading jangka pendek, maka saya akan menjawab bid offer sangatlah penting sekali untuk menganalisa suatu saham ya. Jadi memang analisa bid offer, apalagi Anda tipenya scalping atau fast trade, ya itu sangat penting sekali ya. Nah, tetapi kalau Anda hanya menganalisa saham melalui analisa bid offer, saya rasa keputusan ini kuranglah bijaksana. Kenapa? Anda harus tahu bahwa untuk saham-saham tertentu, bandar atau market maker seringkali menjadikan bid offer sebagai senjata untuk mengelabui trader. Artinya, bid offer bisa jadi hanyalah jebakan bandar. Nah, itu. Jadi, hati-hati juga dengan analisa bid offer ini ya. Seringkali bandar sengaja memasang antrian beli di posisi bid yang sangat besar untuk membuat kesan seolah-olah banyak yang beli sehingga harganya bakalan naik. Itu persepsi bagi trader ya. Setelah Anda beli sahamnya dan tujuan jualan dia sudah selesai, maka bandar atau market maker tersebut akan mencabut semua bidnya sehingga harga bisa langsung jatuh. Sebaliknya, bisa jadi bandar memasang antrian jual over yang begitu banyak sehingga saham tersebut akan turun karena banyak yang mau jual. Nah, kemudian setelah Anda menjualnya, kemudian bandar mencabut semua overnya dan melakukan aksi beli. Sehingga setelah Anda jual, saham tersebut langsung naik. Nah, ini maksudnya di sini si bandar itu langsung melakukan beli ya. Jadi maksudnya ketika Anda menjualnya, justru sahamnya naik kembali. Seperti itu ya. Nah, kira-kira kita sering nggak merasakan seperti itu? Ketika Anda buy, harganya turun. Kemudian ketika Anda sell, harganya malah naik. Apakah teman-teman semua pernah merasakan seperti itu? Kalau saya sih pernah. Itu waktu zaman masih kenal-kenal saham ya gitu. Jadi memang analisa bid offer ini memang sangat penting. Nah, kalau teman-teman merasakan itu, berarti bisa jadi Anda kena frank bid offer. Jadi bid palsu ya gitu. Jadi seperti yang tadi disebutkan sama saya, jadi ketika Anda beli justru malah naik. Ketika Anda beli justru turun ya. Ketika Anda jual, ya sahamnya malah naik gitu. Nah, nanti kita akan lihat videonya ya. Jadi bagaimana bid palsu atau memang offer palsu. Nah, sebelum mengenal lebih jauh bagaimana bid offer palsu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan bandar membuat bid offer itu sendiri ya. Karena kalau menurut saya sih ada 3 persepsi ya. Yang pertama memang bandar itu berniat menaikkan harga tersebut ya. Kemudian yang kedua, bandar memang berniat mengelabui trader. Dan yang ketiga, memang itu adalah retail yang iseng yang sengaja membuat bid offer palsu itu. Jadi ketiga persepsi ini harus memang teman-teman ketahui ya. Jadi ya, apakah memang itu bandar yang sebenarnya atau ternyata retail? Gitu. Kadang begini untuk persepsi yang ketiga ya. Pernah nggak ketika kita mengamati sebuah bid offer, tiba-tiba ada yang muncul di satu step atau di satu tick muncul gede gitu.
tiba-tiba hilang, muncul, hilang. Nah, itu bisa jadi itu adalah retail yang iseng, teman-teman semua. Nah, makanya kita akan pelajari nanti ya, kita akan videonya kita akan share, kemudian kita nanti amati bersama apakah memang dia merupakan bid offer palsu atau tidak ya. Baik, di sini Anda harus baca ya. Jadi teman-teman harus baca poin-poin yang saya terangkan di sini, karena apa yang saya ceritakan itu merupakan memang pengalaman pribadi dari beberapa tipe saham yang pernah saya amati sebagai trader. Jadi jangan sampai kita terjebak sama bid offer itu sendiri ya. Oke, kita contohkan ya berikut videonya. Jadi untuk persepsi yang pertama memang bandar itu berniat menaikkan harga tersebut. Oke, oke kita coba cek ya. Nah, kita lihat di sini ada saham Antam ya. Jadi saham Antam di sini kita posisinya tadi saat lagi live market. Ini saham Antam per 2 hari ke belakang ya. Nah, kita perhatikan ya bersama. Jadi tujuan pertama memang dia bandar memang lagi menaikkan harga barang ya. Nah, di sini kita lihat antrian-antrian dari setiap harga, antrian-antrian dari setiap harga itu terlihat bahwa memang di sana bandar berusaha menaikkan harga. Coba kita perhatikan dari setiap ininya ya, dari setiap volume atau lot, kemudian dengan harga. Nah ini. Nah kita lihat di angka 10.40 ini udah mulai habis ya, sudah mulai habis, kemudian pindah tiba-tiba ke sini. Kemudian nanti yang di 10.40 juga tebal, yang di 10.40 juga nanti tebal. Nah ini di bawah bandar sudah kompak sekali ini. Bandar udah kompak sekali, jadi dia berusaha untuk menaikkan harga. Nah ini betul kan, tebal kan, di 10.40. Nah kalau ini bandar asli pengen menaikkan harga nih, pengen menaikkan harga Antam. Karena sebelumnya Antam itu 10.25 ya, tadi 10.25 low-nya. Nah ini sekarang sudah 10.45. Nah, jadi memang ini bandar memang lagi berusaha untuk menaikkan harga ya. Oke, kita tunggu apa yang terjadi nanti. Ini udah tebal nih di 10.40-nya. Nah, ini 10.45 kan. Yang tadinya ada di over tiba-tiba habis. Nah, kita perhatikan ya teman-teman semua. Nah, nanti 10.50 dan nanti akan terjadi naik sampai 10.55 dan 10.60. Teman-teman semua. Kita perhatikan ya. Nah, ini 10.45. Nanti 10.45-nya tebal, semakin diisi. Nah, jadi kita kalau misalkan lagi ada waktu memantau suatu saham, ya udah kita pantau aja satu itu. Kita lihat pergerakan bid offer-nya seperti apa. Nah, ini ternyata memang Antam beberapa menit kemudian dia sampai ke 10.55 ya. Memang artinya bandar berusaha menaikkan dari harga 10.25 tadi sampai dengan 10.55 dan dia berhasil jualan di harga 10.55 dan sampai dengan 10.60. Gitu. Jadi memang ini tipe bandar yang scalping juga ya. Jadi ngambil dari bawah, berusaha dinaikkan, paling dia cuma ngambil 1-2% dia sudah keluar lagi. Yaitu yang namanya dia scalping ya atau fast trade. Jadi tidak mengambil profit yang begitu besar. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi memang kita harus benar-benar ya. Nah, ini juga harga sahamnya kembali turun dan bid offer kembali ke harga yang tadi sebelum naik ke 10.55 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk membaca memang di sini bisa terlihat bahwa di sini bandar sedang berusaha untuk menaikkan harga, teman-teman semua. Oke, dan sekarang yang kedua ya. Yang kedua itu bandar memang berniat mengelabui trader.
kita contohkan ya di sini. Nah, ini kita lihat ada contoh saham ya di sini. Jadi ini lihat kan kalau di sini posisi bid ya, kemudian di sini over. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan posisi di bid ini rapih seperti ini ya, rapih seperti ini, biasanya memang itu ada bandarnya atau ada market makernya yang memang sengaja memasang antrian di posisi harga tersebut. Nah, di sini kita harus bisa mengetahui ciri-cirinya. Nah, yang pertama posisi bid itu rapih dan biasanya beberapa step ke bawah. Kalau misalkan teman-teman pakai aplikasi Mirai, biasanya 5 ke bawah itu sangat rapi sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai sekuritas selain Mirai, teman-teman minimal lihat aja 5 tik ke bawah itu, perhatikan aja kalau misalkan ternyata ada yang rapi, ya berarti itu ada indikasi ada market maker di dalamnya dan lagi berusaha menjaga harga ya. Nah, kemudian yang kedua, jika posisi bid over saat itu hanya ribuan atau ratusan dari masing-masing harga, biasanya bandar akan membuat bid belasan ribu atau puluhan ribu. Begitu juga sebaliknya jika di posisi over. Jadi maksudnya begini. Nah, ini kan normalnya. Sebetulnya normalnya kan yang ada di masing-masing harga itu kan segini ya, ribuan atau ratusan. Tapi tiba-tiba ada yang memasang jumlah lot dengan puluhan atau belasan atau 2 digit lah ya. Nah, itu bisa diindikasikan bahwa memang ada bandarnya. Jadi bisa dipastikan di situ memang ada market makernya yang sedang berusaha menjaga daripada harga di bidnya tersebut. Ya entah itu memang dia mau menaikkan harganya ataupun memang dia hanya iseng atau semacam itulah. Nah, kemudian untuk selanjutnya, biasanya jumlah lot yang dipasang relatif sama angkanya, bahkan berkode. Nah, maksudnya di sini relatif sama, ini kan sama ya, 2 digit, 2 digit, 2 digit ya. Atau kalau tidak seperti itu, biasanya bandar itu dengan sesama bandar lainnya memakai kode. Misalnya belakangnya ada 8-nya, 888 gitu ya. Atau misalkan dengan angka apa gitu. Nah, itu yang identik dan eh, menarik gitu dan di luar kebiasaan. Nah, itu bisa kita pastikan bahwa itu memang ada bandar atau saham tersebut lagi dibandari atau sedang ada market makernya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi memang kita harus tetap bisa waspada ya apabila kita sedang berusaha untuk mengeksekusi di beberapa saham. Jadi kita jangan sampai tertipu atau terperdaya dengan bid yang cukup tebal ya, ataupun memang sebaliknya jika memang di offer yang sangat tebal. Jadi bukan berarti itu bandar pengen jualan di harga segitu, bisa jadi itu untuk mengelabui para trader, para retail supaya tidak terus-terusan menaikkan harga kemudian dan mereka merasa takut sehingga mereka jual di harga murah. Nah, nanti setelah harganya turun, justru sebaliknya. Nanti bahkan bandar yang berusaha untuk menaikkan harga sahamnya. Seperti itu ya. Oke, kita akan tambahkan ada video tambahan ya buat baca bid over ini. Jadi supaya kita memang bisa lebih detail lagi mengamati posisi bid over. Nanti di sini juga akan ada bagaimana kita semacam tape reading ya. Jadi kita membaca harga rata-rata pada saat hari tersebut atau kita bisa ngelihat bid overnya ataupun apanya gitu ya. Apakah memang posisinya sedang dominan beli ataupun tidak. Oke, kita saksikan ya teman-teman. Nah, ini videonya. Nah, kita lihat di sini ada harga Antam juga ya masih sama. Nah, di sini kita lihat ini beberapa tik ke bawah ya. Memang posisinya lagi di apa namanya? Lagi di bandarin atau memang bandarnya sedang ada di Antam ini sendiri. Nah, jadi kita lihat di sini ada bid ratusan ya. Ada bid ratusan ribu. Nah,
Kemudian setelah itu ya di sini kita juga bisa mengecek apakah memang di eh, transaksi tersebut atau pada hari itu lebih dominan mana nih? Lebih kira-kira lebih dominan yang jual apa yang beli nih? Nih kalau misalkan kita lihat di posisi sini, kalau kita lihat di posisi ini ternyata lebih dominan yang beli ya daripada yang jual gitu. Nah, ternyata di sini lebih Nah, ini kita lihat value-nya ya. Kita lihat value-nya ternyata di sini lebih banyak yang beli daripada yang jual. Yang beli 316 miliar sedangkan yang jual 308 miliar. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat di sini kita perhatikan antara bid offer-nya ya. Nah, ini di sini nih perpindahannya biasanya kelihatan di sini. Mana yang cabut bid, mana yang enggak gitu. Ataupun diisi laginya. Nah, ini di sini untuk melihat broker summary itu kita ngelihat 5 teratas sama 5 teratas buyer atau 5 teratas sellernya gitu. Kita lihat di sini. Nah, ini ada YP, PD, CC, AT sama MG untuk jadi buyer. Kemudian yang jadi sellernya YP, CP, CC, AT sama KK. Justru sebetulnya ini kalau dilihat dari brokernya ya, ini lebih banyak broker retail untuk yang seller, yang jual dibanding dengan yang buy. Nah, ini harga rata-rata pada saat hari itu, transaksi hari tersebut itu adalah di average 992. Nah, kalau misalkan menurut pengalaman saya, biasanya jika pada saat harga last price itu berada di atas posisi average yang ada di sini, itu masih aman, teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita ternyata punya harga di 900 nih, sedangkan harga rata-ratanya di sini di 992. Nah, kemudian harga lastnya sekarang itu di 1005. Nah, itu aman-aman aja, teman-teman. Jadi kita batasin 992 itu sebagai posisi stop loss. Jadi ketika kita punya barang di 900, kemudian harga pada saat itu average-nya 992 atau 990, ya ketika di bawah 990 kita sudah keluar, kita harus ambil take profit karena harga rata-rata pada saat market berjalan sudah breakdown. Tapi kalau masih di atas 992 ya tenang teman-teman. Jadi kita nggak usah panik ya. Jadi kita nggak usah panik memang karena cenderung harga tidak akan jebol dari harga rata-rata pada saat market berjalan. Nah ini buktinya kan di sini masih di atas 990, ini harganya masih di atas 1000. Jadi kita masih aman gitu. Jadi kita masih bisa mengamati saham ini sampai beberapa menit ke depan begitu. Jadi jadikan aja 992 ini sebagai posisi stop loss teman-teman. Itu pun jika memang teman-teman punya harga di bawah 990. Jadi saya ulangi, kalau misalkan teman-teman punya harga di bawah harga rata-rata pada saat market berjalan, teman-teman gak usah takut. Karena memang cenderung harga akan dijaga. Nah, kemudian jika teman-teman punya di harga 900, jadikanlah harga 992 atau 990 itu sebagai stop loss untuk mengambil take profit. Jadi ketika breakdown ya udah jualan tapi masih dalam posisi profit gitu. Jadi untuk membaca average ini ya average dalam saat market berjalan ya seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu ya yang bisa kita sharekan kepada teman-teman. Jadi bagaimana membaca bid offer palsu itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang eh, kita berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi keberadaan daripada bid offer atau bandar palsu atau market maker. Jadi nanti kedepannya teman-teman bisa membedakan mana itu beneran bandar yang mau menaikkan harga ataukah memang bandar memang sengaja membuat trader jadi ini ya jadi cut loss atau ibaratnya bandar itu mengelabui trader atau yang ketiga itu apakah memang itu hanya retail biasa tapi iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng masang bid gede gitu kan supaya memang retail yang lainnya ikut buy tapi setelah itu dia hilang gitu ya. Nah itu biasanya trader iseng gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa kita sharekan kepada teman-teman. Selamat malam, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semua.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.